Yo semua brothers, ketemu lagi. Waktunya ngopi, berarti waktunya melanjutkan cerita Boya Harumichi. Di SMA Takiya ada rombongan orang STM Kurosaki yang datang, dipimpin sama Maruken dan Kakuken. Untuk mempersilahkan dua Kurosaki itu buat duduk di kursi yang sudah disiapkan. Sementara dia minta seseorang buat mengambilkan kursi juga untuknya. Wajah Bulldog tampak serius membuka pembicaraan, tapi dia malah jatuh karena kursinya patah. Bulldog ngomel-ngomel, sedangkan Maruken dan Kakuken tertawa terbahak-bahak. Bulldog menjitak kepala orang yang membawakan kursi lagi. Ini tidak lucu, ngerti? Apa yang terjadi kemarin adalah masalah besar buat kita semua. Maruken dan Kakuken membenarkan hal tersebut. Tapi sekali lagi kursinya patah dan Bulldog terjengkang ke bawah. Dan orang yang membawakan kursi pun kena bogem Bulldog. Sementara itu Kakuken membela diri kalau kemarin itu dia cuma lengah. Maruken mengiyakan omongan itu dan bilang tidak mungkin sobatnya ini kalah cuma dengan satu pukulan saja. Sedang Bulldog sudah pindah duduk di kursi kayu yang lebih besar. Lalu dua Kurosaki itu langsung komplain ke Bulldog tentang orang yang dibawa kemarin. Bahkan aku sendiri tidak tahu siapa itu sebelumnya. Tidak ada yang menduga kalau orang itu adalah Boya Harumichi. Lalu flashback lagi saat Kakuken terkapar pingsan habis kena satu pukulan keras Boya. Bulldog dan Maruken menganggap tidak percaya. Begitupun murid-murid lain Kurosaki dan Takiya. Lalu satu orang murid yang tadi sempat meremehkan Boya langsung sadar dan berteriak, itu Boya Harumichi. Boya Harumichi dari Susuran. Boya malah bingung orang itu tahu namanya. Bulldog bergumam, brotherku adalah bos Susuran. Boya berjalan mendekat dan menolak sebutan itu. Tapi tahu-tahu dua petugas polisi datang. Mungkin ada yang melaporkan adanya perkelahian. Satu murid Kurosaki mengajak Bulldog lari, sedangkan Bulldog menolak dan berniat mengajak Boya, tapi si pirang itu sudah berlari kencang jauh dari tempat tersebut. Lalu kembali ke masa sekarang, di mana Maruken sedang mengira-ngira alasan Boya muncul di tengah mereka. Bahkan dia mengira kalau Boya berniat menguasai Kurosaki dan Takiya. Tapi satu murid Takiya melakukan hal itu karena waktu ngobrol, si Boya ini tidak tahu apa-apa tentang Takiya maupun Kurosaki. Maruken tetap pada pendapatnya dan malah curiga Boya punya niat tersembunyi di balik tingkahnya yang friendly itu. Lalu dia nyuruh Bulldog bicara alih-alih cuma diam dan mendengarkan. Bos SMA Takiya itu berdiri. Dengarkan aku baik-baik. Mari tinggalkan rivalitas antara Takiya dan Kurosaki. Dan kita akan beraliansi. Semua yang di situ tertegun. Tapi Bulldog lanjut bicara. Dengarkan, kalau kita bergabung, tidak ada satupun, bahkan Susuran sekalipun, yang bisa mengalahkan kita. Bulldog juga ngomong kalau selama ini mereka dibutakan dengan pertengkaran tidak ada artinya antara Takiya dan Kurosaki. Dia merasa sekarang saat yang tepat membentuk aliansi. Maruken dan Kakuken berjalan mendekati Bulldog. Mereka ngomong bersamaan. Apa kau waras? Iya, jawab Bulldog. Jadi musuhmu musuh kami dan musuh kami musuhmu, begitu? Iya, jawab Bulldog menyingkirkan tangan Kakuken yang menunjuknya. Jadi kita semua saudara. Iya, jawab Bulldog kali ini menyingkirkan tangan Maruken. Semua orang terdiam lalu terkekeh senang. Sepertinya baik Takiya maupun Kurosaki menganggap itu adalah ide yang sangat bagus. Disinilah nama aliansi Kurotaki terbentuk, yang disebut-sebut faksi kuat yang mampu bersaing dengan Susuran. Sedangkan di Susuran sendiri, ada Boya, Honjo, dan Yasuda sedang bermain golf di rooftop. Tatang Makoto yang heran teman-temannya bisa punya perlengkapan golf. Hiromi ngasih tahu kalau mereka mengambilnya dari kantor kepala sekolah. Makoto bertanya di mana Sagawa dan Akutsu. Dan lagi Hiromi cerita
kalau dua orang itu diamuk sama Boya begitu melihat penampilan mereka yang meniru dirinya. Hiromi juga cerita kalau Boya kemarin ketemu murid Takia dan bahkan menjadi saudara dengan Bulldog. Hiromi memastikan kembali ke Boya dan dijawab, "Benar, Bulldog sekarang sudah jadi saudaraku. Memang terjadi tiba-tiba, tapi dia orang baik. Aku juga ketemu Maru dan Kaku. Mereka orang yang lucu." Terlihat muka Boya yang berseri-seri sambil bertanya-tanya tentang teman-teman barunya dari Takia dan Kurosaki. Lalu datang Sagawa yang langsung diamuk sama Boya karena rambutnya masih pirang. Tapi dia ngasih tahu hal penting, yaitu ada murid Takia yang nyariin Boya. Sementara itu ada Bulldog yang lagi ngobrol sama Kaku dan Maru, ngomongin tentang rencananya ingin menyerbu kelompok bernama Extreme Dragon Syndicate yang dipimpin sama Arita, murid yang drop out dari SMA Takia. Bulldog bilang kalau mereka datang bertiga, maka kemungkinan menangnya akan naik. Apalagi kalau orang itu juga ikut. Maru dan Kaku langsung paham yang dimaksud adalah Boya Harumichi. Bulldog bilang kalau dia pun kaget saudaranya itu adalah Boya dari susuran. Tapi Bulldog yakin pas Boya menangis itu beneran tulus. Lalu sampailah Boya Harumichi menemui Bulldog dan juga duo Kurosaki. Bulldog langsung ngomong kalau malam minggu nanti mereka akan menyerbu kelompok yang diceritakannya tadi dan berharap Boya mau ikut. Baru Boya Harumichi mau menjawab, Maru malah mendekat dan ngomong, "Jadi kau bos susuran? Kau tidak takut apapun?" Tanya Kakuken juga. "Kau tidak akan meninggalkan kami kan?" Muka Boya langsung berubah. Bulldog yang tidak menduga dua Kurosaki akan bicara begitu mencoba menenangkan situasi. Tapi Boya langsung mendorong mundur Bulldog. Lalu berjalan pergi melewatinya. Dia juga menyuruh Kakuken minggir kalau tidak mau dihajar. Mendengar itu Kaku langsung ngamuk tapi ditahan sama Bulldog. "Jelaskan apa kau musuh atau teman kami?" Boya menengok ke belakang. "Aku bukan bos susuran. Aku hanyalah Boya Harumichi. Kalau kalian ingin bertarung, datanglah kapanpun akan kulayani." Sepertinya Boya merasa mereka menerimanya sebagai teman cuma karena embel-embel susuran saja. Itulah hal yang bikin dia sangat kesal sekarang ini. Ada Bulldog yang sedang memukul hancur sebuah papan kayu. Lalu dia meminta seorang buat membawakannya lagi. Dua orang di belakangnya bertanya apa dia benar-benar akan pergi sendirian. Dilihat seperti apapun, itu tetap sangat berbahaya untukmu menyerang Extreme Dragon Syndicate sendirian. Tidak bisakah kau mencoba berbicara dengan mereka lagi? Bulldog berteriak menyuruh diam sambil kakinya menendang menghancurkan papan kayu. "Aku sudah putuskan akan pergi sendirian. Kalian jangan coba-coba menghalangiku." Seseorang bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu diperlihatkan kejadian sebelumnya. Marukuen kesal setelah Boya pergi. Dia bilang kalau ini berarti perang melawan susuran. Kakuken juga menambahkan kalau mereka bergabung pasti cukup untuk melawan. Susuran tidak perlu untuk ditakuti. Tapi Bulldog berteriak keras, menyatai mereka berdua ini bodoh. "Kenapa kau melakukan itu? Siapapun akan kesal mendengar hal yang kau katakan barusan." Marukuen dan Kakuken tidak terima Bulldog malah marah kepada mereka. Bulldog masih terus mengatai keduanya, lalu dia berniat berjalan pergi. Kakuken berjalan mendekat dan mencoba menahannya. Tapi pas tangan Bulldog dipegang, dia mencoba menepisnya. Cuman sayangnya, sikutnya mengenai muka Kakuken. Awalnya Kakuken sedikit kaget dan bingung dengan yang barusan terjadi. Tapi sesaat kemudian dia langsung menerjang ke arah Bulldog dan marah. "Kenapa kamu mukulku bangsat? Apa kau ingin bergabung dengan si brengsek itu, alih-alih dengan kami?"
Tapi Bulldog yang juga masih emosi langsung membanting Kakuken ke tanah. Maruken tidak percaya yang terjadi. Dia pun langsung ikut emosi dan memukul muka Bulldog. Lalu menendangnya dan memukul lagi sampai si Bulldog ini terpental ke tanah. Bulldog berdiri dan mendapati hidungnya berdarah. Dia pun semakin emosi lagi. Duo Kurosaki itu berdiri dan menatap sebal ke arah Bulldog. Tidak peduli seperti apa. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bulldog cuma bisa menatap geram ke arah kedua orang itu yang berbalik badan dan berjalan pergi. Lalu kembali lagi, Bulldog memukul papan kayu lagi, tapi tangannya malah jadi sakit. Seorang temannya yang memegang papan kayu tanpa rasa bersalah cuma berkomentar, sepertinya papan kayu terlalu tebal. Mendengar itu, Bulldog pun langsung mengamuk kepadanya. Tapi dari jauh di Kurosaki, Maruken melampiaskan kekesalannya dengan memukul bola baseball sangat jauh. Dia lalu minta bola sekali lagi, kali ini strike alias meleset. Dasarnya memang lagi kesal, Maruken malah marah ke catcher yang memuji lemparan barusan. Lalu gantian Kakuken, dia juga memukul home run dan minta bola lagi. Sayangnya yang kedua kena ke badannya. Kali ini si pitcher yang diamuk sama Kakuken. Di pinggir lapangan ada dua orang murid yang bingung kenapa dua leader mereka sangat kesal hari ini. Mereka merasa ada yang terjadi kemarin dan berhubungan sama urusan pembentukan aliansi. Mereka pun sepakat pergi mencari tahu masalah tersebut. Di susulan tak jauh beda, Boya Harumichi melampiaskan kekesalan ke Akutsu dan Sagawa yang terus-menerus memanggilnya bos. Ya sudah yang melihat masa bingung Boya uring-uringan begitu. Honjo menduga itu masalah cewek karena biasanya hal tersebut selalu bikin Boya bersemangat. Tapi ya sudah tidak setuju. Karena kemarin pas dia nanya tentang kepergian Boya ke SMA Takia, kepala ya sudah langsung kena tandukan. Lalu Hiromi punya ide buat menemui Bulldog. Tapi Honjo menolak ikut. Ya sudah bertanya apa Hiromi dan yang lainnya kenal Bulldog. Hiromi bilang SMP mereka berdekatan. Dan juga pas di kelas 1 SMP, Honjo pernah menantang Bulldog, tapi malah kena hajar. Honjo membela diri kalau dia bisa saja menang, kalau tidak ada yang ikut campur. Ya sudah malah heran, mereka sudah sibuk berkelahi sejak awal SMP. Di lain tempat, dua murid Takia ketemu sama dua murid Kurosaki. Mereka sedang mencari kesimpulan dari kesalahpahaman yang terjadi antara para leader mereka. Mereka menyadari ketiganya sama-sama keras kepala dan susah dibujuk. Lalu salah satu dari mereka melihat kehadiran Hiromi dan Yasuda yang lewat tak jauh dari situ. Satu murid Takia mengenali wajah Hiromi. Begitupun si rambut landa yang juga langsung mengenali murid Takia itu. Oh lihat, para pesuruhnya Bulldog ya. Kedua murid Takia langsung kesal mendengar itu. Sedang dua murid Kurosaki langsung ingat nama Kirishima dari trio Ebisuka. Awalnya murid Takia bertingkah tangguh dengan nanya kenapa Hiromi jauh-jauh dari susuran datang ke sini. Yasuda sudah cemas, tapi Hiromi malah mengenalkan Yasuda sebagai tangan kanan Boya dan ngasih julukan Razor Blade Yasu. Keempatnya langsung gentar, bahkan dengan penampilan Yasuda yang culun gitu, mereka tetap berpikir kalau orang ini juga berbahaya kayak bosnya, Boya Harumichi. Hiromi bilang kalau dia ingin tahu apa yang terjadi kemarin. Setelah mendengar ceritanya dan juga masalah Bulldog yang tetap nekat menyerbu Extreme Dragon Syndicate sendirian, Hiromi bilang kalau kesalahpahaman seperti itu sangat susah diperbaiki. Lalu dia bilang punya ide buat menyelesaikan masalah ini. Malam minggu di sebuah gedung kosong ada beberapa orang yang berkumpul. Dan ada seseorang bernama Arita yang terlihat sebagai pemimpinnya. Jadi ini adalah kelompok yang dibicarakan sama Bulldog. Sementara di luar ada satu orang yang berjaga. Pas dia menyulut sebatang rokok, tahu-tahu ada sebuah tangan besar yang meninju mukanya sampai pingsan. Itu adalah Bulldog yang beneran datang sendiri, cuma berbekal sebuah pedang kayu.
Di dalam, mereka sedang membicarakan armamen yang sedang melakukan regenerasi dengan dipimpin Ryushin dan 13 orang lainnya. Arita meremehkan armamen dengan bilang kalau mereka masih lebih kuat daripada 14 orang itu. Tapi dia bilang kalau armamen akan diurus belakangan karena dia lebih ingin menyerang Takia terlebih dulu. Sepertinya Arita punya dendam pribadi ke Bulldog. Orang-orang lainnya tidak suka rencana itu. Mereka bilang biarkan saja Takia dan Kurosaki, toh para orang-orang bodoh itu akan saling menghancurkan. Dari balik pintu ada Bulldog yang kesal mendengar obrolan tersebut. Dengan marah dia menendang pintu yang langsung terbuka tapi juga langsung menutup lagi, bahkan mengenai hidung Bulldog. Orang yang dalam bingung kenapa pintunya bisa buka dan tutup sendiri. Saking cepatnya bahkan mereka tidak melihat ada Bulldog barusan. Sekali lagi Bulldog ambil ancang-ancang buat menendang pintu. Sayangnya pas kaki Bulldog sudah terjulur, ada seseorang yang sudah membuka pintu itu. Bulldog mengerang kesakitan karena otot kakinya kayak ketarik. Menyadari siapa yang baru saja datang, semua orang di situ langsung waspada. Bulldog mengenali Arita dan Nakano, para murid DO dari Takia. Juga 3 orang murid Kurosaki. Bulldog mengatai mereka sebagai para pengecut tak bernyali yang tidak cocok sama nama geng mereka. Satu orang berteriak dan bilang dia sudah ngecek kalau Bulldog beneran datang seorang diri. Mendengar itu Nakano langsung maju menyerang, tapi pukulannya bisa dihindari. Dan malah tendangan keras Bulldog mendarat di dada Nakano, membuatnya terlempar sampai keluar jendela. Bulldog dengan songongnya membuang pedang kayunya dan bilang tidak butuh senjata. Tapi malah keempat orang lawannya sudah memegang pipa besi di tangan masing-masing. Bulldog buru-buru mengambil pedang kayunya kembali. Di luar gedung ada Hiromi, Yasu, dan 2 orang Takia juga 2 orang Kurosaki. Mereka mengamati situasi dari balik pepohonan. Ternyata mereka sedang menunggu hasil ide Hiromi tadi siang dan berharap itu akan berhasil. Mereka sudah sangat khawatir sama Bulldog sampai ya sudah teriak ada yang datang. Ternyata itu Maruken dan Kakuken yang datang dengan mengendarai motor aneh. Keempat orang bersorak senang melihat hal itu. Hiromi bilang ke Yasuda kalau yang tersisa tinggal Harumichi Boya. Di dalam gedung ada Bulldog yang semakin tersudut karena kalah jumlah. Tidak ada jalan lari lagi. Bulldog bersiap habis-habisan. Satu orang maju menyerang, tapi tahu-tahu 2 Kurosaki muncul di depan Bulldog dan secara bergantian menghajar si penyerang barusan. Bulldog masih bingung melihat keduanya muncul, tapi Maruken bilang tidak ada yang perlu dikatakan. Bahkan Kakuken minta maaf karena telat. Arita lari ke belakang. Maruken yang melihatnya ingin mengejar, tapi dihadang 3 orang yang kayaknya punya dendam sama dirinya dan Kakuken. Maru cuma tersenyum sinis dan memanggil Kaku yang malah lagi sibuk sama Bulldog. Di ruangan belakang ternyata Arita mengambil sebilah katana. Lalu tahu-tahu ada yang menegurnya dan terlihat Boya nyengir dari luar jendela. Boya masuk dengan santai dan bertanya di mana Bulldog berada. Dia berpura-pura jadi orang yang juga ingin menghajar Bulldog. Sambil mendekat ke Arita, Boya berbohong dengan bilang kalau ada temannya yang dihajar Bulldog, jadi dia mau balas dendam. Siasat berhasil, Arita tidak lagi curiga sama Boya. Lalu trik licik keluar lagi untuk mengalihkan perhatian. Saat Arita lengah, Boya langsung merebut katana dari tangan Arita. Boya mengacung-acungkan katana ke dekat orang di depannya ini dan kesal karena orang ini membawa benda berbahaya cuma ke sebuah perkelahian. Boya Harumichi melempar jauh katana keluar jendela. Dia menantang Arita buat maju dan bilang, Bulldog itu brotherku tahu. Tapi tak diduga Arita meraih sesuatu di belakang dan itu adalah sebilah katana lainnya. Tentu Boya jadi panik karena ada senjata lain yang sudah disiapkan. Sementara di bagian tengah gedung,
Bulldog, Maru, dan Kaku menghajar satu persatu lawannya tanpa ada halangan yang berarti. Sedangkan Boya lagi mati-matian menghindar dari sabetan-sabetan katana. Bahkan jaketnya sampai sobek tergores. Boya melempar kayu ke arah bola lampu sampai pecah. Saat itulah dia sembunyi di tumpukan peti kayu dan muncul dari samping Arita menendang pangkal katana di tangannya sampai benda itu terlempar ke atas dan menancap di langit-langit ruangan. Lalu satu tinju menghantam muka Arita dan itu cukup membuat lawannya terkapar tak berdaya. Sama juga di dalam, Bulldog dan Duo Kurosaki juga sudah menang. Orang yang tersisa menyerah dan minta ampun. Bulldog melepaskan mereka, lalu dia bilang ke Maru dan Kaku kalau mereka tidak terus ribut dan beraliansi, tentu tidak akan muncul orang yang berani melawan mereka seperti sekarang ini. Kaku dan Maru menyetujui perkataan Bulldog tersebut. Di situ juga ada Boya yang tidak menduga kalau Duo Kurosaki hadir. Dia tidak jadi menghampiri. Boya memutuskan buat pergi saja, tapi dia malah menutup pintu terlalu keras dan membuat ketiga orang itu bergegas datang ke arah suara barusan. Entah kenapa mendengar suara mereka mendekat, Boya malah buru-buru kabur sampai kepalanya terantuk tembok pas keluar lewat jendela. Bulldog dan keduanya tidak menemukan siapa-siapa kecuali Arita yang terkapar dengan hidung berdarah. Bulldog melihat keluar jendela dan yakin kalau Boya juga sudah datang. Sementara itu Yasuda terlihat murung, lalu keempat orang lainnya menghibur Yasuda dengan bilang, mungkin Boya Harumichi ada urusan lain jadi dia tidak bisa datang. Tapi Yasuda dengan yakin bilang kalau Boya Harumichi pasti sudah datang. Hidomi cuma tersenyum mendengarnya. Tak jauh dari situ, ada Boya yang duduk di bangku taman sambil memandangi bulan purnama. Lalu dia dikagetkan kehadiran Bulldog yang tersenyum ke arahnya. Bulldog duduk di samping Boya lalu menawarinya sebatang rokok. Boya mengajak pergi setelah habis sebat dan bilang akan terlihat aneh dua orang pria duduk di bangku taman memandangi bulan purnama.